Ahlan wa sahlan. Iya, mari Pak. Ya, silakan. Saya selalu berbahagia dan berbunga-bunga ketika mendapat pasien jantung. Ya. Kenapa? Jantung itu sangat sulit secara medis dan sangat mudah di dalam dunia terapi ruqyah syariah dan banyak kabar-kabar gembira. Jantung itulah yang disebut sudur di dalam surah An-Nisa ayat 57. Wasyifa'un lima fi sudur. Penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Begitu ya hamba Allah. Baik, ibu-ibu bisa lihat di layar saja ya. Penyembuh bagi penyakit di dalam dada. Jadi ketika penyakitnya di dada, maka disentuhlah di dalam dada. Seperti ini langsung Pak. Ya, Bapak penyakitnya jantung sebelah mana? Di situ. Oh, jantung memang di situ ya. Ya, baik. Maksudnya dada sebelah mana gitu ya. Baik. Nah, ketika kita sentuh begini, kita sudah merasakan debarannya, beatnya, heartbeatnya meningkat. Sekalian. Ini kabar baik yang akan kita dapat sebelum kita bacakan ayat-ayat Al-Qur'annya ya. Syaitan di dalam sudah merasakan tuh kan. Kalau ngurek itu udah diambil gitu ya. Ngurek, tahu ngurek? Iya. Jadi sudah kalau mancing itu sudah diambil umpannya begitu. Dan tinggal kita narik, tapi hati-hati kadang dapat, kadang enggak gitu ya. Nah, iwas kalian, Pak. Ya, baik. Iwas kalian. Jadi seperti itulah cara menyentuh ya. Jadi sentuh di titik di mana dia sakit. Sudah begitu. Hanya menyentuh saja ya Pak ya. Bapak bahagia nggak disentuh itu merespon ini? Maksud saya dada Bapak merespon. Bapak bahagia nggak? Alhamdulillah udah sekian lama menunggu hari ini. Sekian lama menunggu hari ini. Ya, buat pasiennya bahagia. Ya, buat pasiennya bahagia padahal penyakit dia sangat berat. Bayangin. Kata dokter, ini jantungnya bocor. Apa yang terbayang kalau jantung bocor itu? Pantesan ketika saya tarik napas itu seperti kempes. Oh, bocor ya Pak jantung saya. Lalu harus bagaimana? Kalau bocor ya harus ditambal kan? Ya, kayak tambal ban aja begitu ya. Di bypass. Bahasa-bahasa yang mengerikan. Ternyata ketika disentuh dia merespon. Berikan kabar gembira, ya Pak. Kabar gembiranya apa? Ketika penyakit merespon Al-Quran akan sembuh dengan Al-Quran. Ketika Allah mengabulkan doa seseorang akan diberi tambahan. Tidak hanya sembuh, Bapak akan bisa ngobati keluarganya. Seperti itu. Itu tambahannya. Tidak hanya sembuh jantungnya, tetapi juga kolbunya. Kan dahsyat kan? Ya. Tidak hanya sembuh organnya, tetapi juga sembuh dalamnya. Baik Pak, saya berikan bonus lagi. Di wajah Bapak ada beberapa titik yang pasti Bapak tidak nyaman. Saya berikan kabar gembira ketika penyakit jantung ini terlepas, ya, maka penyakit di wajah Bapak akan terlepas. Insya Allah. Dan itu dari penyakit yang sama, dari setan yang sama. Nanti kita akan lihat beberapa titik di wajah Bapak ini merespon juga bacaan Al-Quran, bahkan bisa jadi pecah di tempat ya, karena Bapak ini sudah tidak pada masa puber lagi kan. Insya Allah enggak ya. Baik, itu tidak berlaku bagi remaja yang sedang tumbuh jerawat, tidak berlaku ya. Begitu cara memberi kabar gembira kepada pasien kita, tapi jangan PHP ya, jangan memberikan sesuatu yang tidak benar demikian. Baik, ibu sekalian, mohon ditampilkan layarnya boleh. Kita tadi menyentuh ya, healing touch itu seperti itu, sentuh, doakan. Tadi kenapa tidak disertai doa? Karena disentuh aja sudah berdebar-debar, artinya memang pasti merespon. Apalagi dibacakan bismillah, 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 a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Baik, kita cobain aja Pak ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Aduh lupa berapa? 3 apa berapa ya? Bismillah, 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 bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir.
A'udzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainil lamah. Bismillahi arkik min kulli syai'i yu'dik min syarri kulli nafsin aw ainin hasid. Allahu yasfik. Bismillahi arkik. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la shifaan illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Itu doa-doa yang disentuhkan dan kita bacakan ya ikhwah sekalian. Dan ada juga surah Al-Fatihah memang niatnya efeknya adalah penyembuhan kepada rasa sakitnya. Kita belum bicara kepada setannya meskipun setannya terlalu baper ya, dia udah muncul duluan sebelum kita niatkan ke situ. Apa? Siap ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sampai situ dulu aja. Minta ini ya speakernya. Baik, oke. Bapak perlu tisu nggak? Enggak ya? Oke. Cek, Bapak dipegang aja. Pak, gimana pengalamannya bagi-bagi dong dengan kita? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz untuk Allah ya barik fik. Ya, gimana pengalamannya? untuk waktunya. Ketika disentuh itu gimana? Rasanya itu gimana? Jadi tadi ketika disentuh itu dari mohon maaf di bawah pusar itu langsung bereaksi. Bereaksi? Dia Oke. naik ke atas seperti mau keluar terus. Ya. Tadi pas dipegang disentuh di dalamnya itu kayak terasa dia menekan, Tertekan gitu ya? tertekan dan ya tadi Itu aja. Itu yang Bapak ingat ya? Iya. Kenapa dia seperti menggerakkan tangan? Mau apa itu biasa? Saya memang waktu yang lalu pernah belajar ilmu Bela diri. salah satu pernapasan Oh iya, jangan disebutkan Pak. Indonesia, inisialnya M. Ya udah. Jangan biarkan saya berpikir ya. Baik, lanjutin. Ya, dan beberapa ilmu kanuragan sih. Oke. Ya, baik, cukup ya, itu aja. Bapak, apa yang Bapak rasakan di wajah? Seperti ada yang Berdenyut-denyut. berdenyut dan mau keluar, Mau keluar. kayak mau pecah gitu. Mau pecah kepalanya? Titik-titik sakitnya. Titik sakitnya. Oke, baik, cukup. Ya, mengembirakan kan, Bapak sekalian? Ya. Sakitnya di dalam jantung. Ya, bisa jantung, bisa paru, kan deket-deket ya. Tapi yang jelas sebelah kanan pasti jantung. Kemudian beliau pernah belajar pernapasan. Tuh kan. Oh, sudah pasang 2 ring. Masya Allah. Kenal sama Dokter Aditya? Oh, rekomendasi beliau. Ya, Masya Allah ya. Beliau ternyata sakit jantungnya sudah pasang 2 ring. Artinya apa? Pasang ring tidak menyembuhkan jantung. Jangan mau pasang lagi ya. Ada yang mau pasang ring nggak? Nah, jangan. Kalau Anda punya pasien mau pasang ring, cancel. Berapa 1 ring, Pak?
Alhamdulillah pakai BPJS Tat. Pak BCS ya. Baik. Enggak, alhamdulillah ada ribanya juga. Baik ya. Harganya tuh berapa sih satu ring yang terupdate? Sekitar 50-an. 50 juta satu ring, 2 ring artinya 100 juta. Iya. Iya Tat. Iya, 100 juta 3 tiang. Iya, di Jampang Kulon itu satu masjid atau 5 sumur. Luar biasa. Punya 5 mata air di surga. Apa artinya ring-ring ini? Ya kan? Dan nggak sembuh juga. Nah, gitu ya. Barakallahu fik, Pak. Banyak sekali pengalaman-pengalaman sudah 20 tahun di ring baru ketahuan itu adalah setan. Ya subhanallah. Baik, di wajah beliau tadi beliau mengatakan itu ada apa namanya? Seperti jerawatnya mau pecah. Ini ibu-ibu, ini kabar gembira ibu-ibu ya. Karena jerawat itu kalau dipecahin jadi hitam, ini pecah sendiri itu bagus. Ya, matang ya. Baik. Itu saja cukup. Kemudian kenapa ada gerakan begitu? Karena dia memiliki kekuatan insting menyerang ketika dia terdesak. Masuk akal kan? Dia punya jurus-jurus itu. Maka ketika dia terdesak, dia punya insting menyerang. Hanya dia bingung apa yang mau diserang. Ya kan? Kalau ke sana kamera ya. Nah, kalau ke sini dia juga bingung menyerang bagian mananya. Kalau jinnya pintar pasti bukan di gerak begini kan, tetapi tangannya ditepis. Betul apa tidak? Sayang kalau tangannya ditepis, suara tetap masuk. Mati kutu kan? Siapa? Setan itu mati kutu, bingung dia menghadapi Al-Quran. Maka inilah yang disebut Al-Quran itu silahul ars, senjata langit. Luar biasa. Baik, nah kalau sudah dalam keadaan begini, iwas kalian, jangan tanya-tanya terlalu banyak lagi. Ya, cukup 2 pertanyaan. Mau tobat apa enggak dari ilmu-ilmu itu? Mau dibuang apa enggak? Mau berhenti apa enggak? Kalau dia sudah tobat, ya alhamdulillah. Tinggal melanjutkan poin berikutnya, usir setannya. Ya, dengan apa? Surah Al-Baqarah, lanjutan daripada surah Al-Fatihah tadi. Ya, jangan banyak-banyak dulu. Kita coba dulu 10 ayat daripada suratul Baqarah. Nanti setelah itu baru lanjut pada metode berikutnya. Pak siap ya? Bapak sudah taubat belum dari siapa ilmu pernapasan itu? Tobat sudah? Sudah. Bapak kenapa tobat? Karena tidak ada manfaatnya buat rohani dan jasmani saya. Keliru ya. Taubat itu bukan karena sesuatu itu tidak ada manfaatnya. Bapak boleh pegang ya. Iwas kalian, begini, Ki Joko Bodo kemudian melepaskan semua cincinnya, bajunya, lalu dia ganti baju koko pakai peci. Dia deklarasi di infotainment, saya tobat. Dan jimat-jimatnya dilepaskan. Selesai enggak? Belum. Begitu ya. Orang berhenti dari melakukan ilmu pernapasan karena nggak ada manfaatnya, nggak membuat dia sehat, itu belum tahu taubat. Orang itu harus mengerti dulu kesalahannya. Kenapa pernapasan itu salah? Boleh Pak, Bapak jawab. Kenapa Bapak harus taubat dari pernapasan itu? Mungkin itu salah satu dari perbuatan yang syirik kali ya, yang di mana letak syiriknya? Ini namanya dicecar. Karena itu di mana letak syiriknya? Salah satu mengundang. Bagaimana caranya mengundang itu? Hanya tarik-tarik nafas itu bisa mengundang setan. Normalnya nafas itu kan ditarik dibuang. Kalau ini ditarik ditahan terus sambil berzikir, yang salah satu misalnya berzikir dan dibuang. Belum ya, belum kena ini iwas kalian. Makanya setannya masih kuat. Kenapa? Belum kena. Bapak langsung aja ya, biar tidak terlalu lama ya. Hamba Allah yang dimuliakan, orang-orang yang dari ilmu pernapasan ya, dia tidak meyakini bagaimana napas ini bisa menarik kekuatan setan, dan dia tidak meyakini itu setan. Ya, cara meyakinkannya sangat sederhana. Pak siapa? Abdul Karim. Pak Abdul Karim. Semoga ini menjadi jariah Bapak ya. Amin ya. Pak Abdul Karim menarik napas lalu mengeluarkannya itu tujuannya mengambil kekuatan. Begitu ya. Dalam teorinya kan kekuatan alam. Begitu ya.
Nah, kita luruskan sedikit kekuatan dari alam jin. Itu satu. Kemudian di mana letak kekeliruannya? Tarik napas adalah olahraga atau dalam kondisi lain merupakan ibadah sebuah agama. Jadi tarik napas meditasi ini adalah ibadah, ritual ibadah dari agama di luar Islam. Bagaimana Pak Abdul Karim melakukan gerakan-gerakan yang merupakan ritual ibadah agama lain padahal Bapak seorang agama Islam? Kira-kira hukumnya bagaimana? Musyrik. Ini bukan musyrik. Iwan, bukan musyrik, ya. Contoh, lihat ya. Saya melakukan gerakan ini nih. Satu lagi ke sini. Ya? Apa itu artinya? Kita bukan tasyabuh, kita mengakui adanya Trinitas. Kita mengakui ada 3 Tuhan. Ya, padahal kita Islam. Artinya kita berubah agama. Atau kadang kita Islam, kadang kita Kristen. Bukan musyrik kan? Di atas musyrik. Makanya taubatnya beda. Jadi bukan sekedar berhenti, tetapi kita harus mengetahui level dosanya yang telah terjadi kepada diri kita. Bisa dipahami nih? Ya, memang keadaannya kita cuman gimana sih caranya? Duduk termenung di air terjun, meditasi katanya. Itu adalah cara sholatnya orang Buddha. Jadi kalau kita lakukan itu bukan sekedar kita meditation, tetapi kita melakukan ritual ibadah agama orang lain yang hukumnya bisa lebih berat daripada musyrik. Begitu. Kira-kira kalau sudah pindah agama, setan bisa masuk ke itu, berbondong-bondong, maka didukunglah keinginannya untuk apa tadi? Untuk punya bela diri itu. Jenis setan mungkin macam-macam dari negeri mana itu tadi ya, dari Tibet itu. Makanya kan ada jin kungfu, ada jin macam-macam ya, karena memang dari sana. Begitu. Bisa dipahami nih Bapak sekalian. Bagaimana Bapak sekarang? Ya, Bapak shock nggak? Kaget nggak? Kaget banget. Kaget banget ya. Tetapi Allah Ta'ala Maha Pengampun. Bapak tidak dibebani dosa kalau Bapak tidak tahu. Tetapi letak kesalahannya memang kita mengambil kekuatan lain ya dari ritual di luar Islam yang Bapak tidak tahu bahwa itu adalah sebuah bukan hanya kesyirikan tetapi murtad keluar dari Islam. Begitu. Jadi bagus nggak dikasih penyakit jantung kalau begitu? Bagus nggak Pak? Coba Pak yang keras. Bagus Ustaz. Good dia bilang ya. Jadi bagus nggak Pak penyakit jantung Bapak ini nggak sembuh di rumah sakit? Bagus nggak? Bagus, Ustaz. Kenapa? Banyak penuh hikmahnya. Bapak menjadi tahu ternyata pernah murtad. Iya. Iya kan? Secara tidak sadar. Nah gitu ikhwas sekalian ya. Luar biasa ya. Padahal hanya sejenis pernapasan. Ini yang disebut furqan ya. Al-Quran ketika dibacakan itu dia membukakan tabir-tabir goib di masa lalu. Saya tidak pernah mungkin pernah ketemu ya, tapi nggak pernah ngobrol kan Pak ya? Alhamdulillah waktu pernah training di Cibubur. Ikut training di Cibubur ya, baik ya, ikhwas sekalian. Begitulah, cukup Pak ya. Bapak ada lagi nggak selain pernapasan? Nggak ada, yakin? Ya. Biasanya ada kawan-kawannya Pak. Selain pernapasan nggak ada ya? Insya Allah nggak ada. Berarti kalau selain pernapasan tidak ada lagi yang lain, insya Allah jinnya sudah kebingungan di dalam sana. Sudah bingung dia mau ngapain ya, mau gimana ya, mau keluar lewat mana ya, gitu. Mau ngelawan juga sudah tidak punya kekuatan. Sisi nafsiahnya sudah menolak dia. Sisi akalnya sudah pasti menolak dia. Dan sisi ruhaniahnya pasti menguat karena niat taubat di dalam dirinya. Begitu. Di sisi lain jumlah pasien dan peruqyah di ruangan ini lebih banyak peruqyahnya. Kalau tangan ini nggak mampu pasti tangan antum siap siaga.
Ya, gitu ya Mas sekalian. Cukup Pak ya. Baik, kita akan lanjutkan terapi rukyah. Bapak duduk di sini. Jangan lari. Ya. Nah, kalau sudah begini, Iwan, kita sudah santai ya. Kita tinggal melakukan terapi kepada beliau. Terapi apa? Yang paling dahsyat pasti ayat-ayat rukyah dulu. Baik, ternyata Bapak juga punya hambatan lain, belum memiliki keturunan. Nah, kabar gembira Pak, ketika setan ini telah lepas, maka dalam hitungan minggu atau bulan, buah hati Bapak segera akan datang. Iya, gitu. Nah gitu teman-teman, kalau rukyah orang yang tidak berketurunan, ya kalau tidak dalam begini tidak akan kena-kena. Karena jin ini pasti membuat was-was yang terus-menerus, ya. Termasuk nanti mempengaruhi hubungan badannya dan lain-lainnya. Baik Pak, insya Allah siap ya. Bapak insya Allah mudah-mudahan semoga Allah Ta'ala anugerahkan Bapak keturunan yang soleh atau soleha. Penyakit jantungnya Allah Ta'ala angkat. Dan wajahnya menjadi kinclong. Siap-siap bulan madu. Ya. Setelah sekian tahun ya Pak ya bernikah. Baik Pak, bismillah ya. Bismillah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baik Ikhwan, kita lanjutkan ruqyahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسهام المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يوقنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه
إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Bagaimana menurut antum? Kalah atau menang makhluk ini? Dari mana dilihatnya? Gimana? Pertama, dia sudah turun dari kursi, itu sudah keluar dari sisi manusianya. Mungkin berbentuk binatang. Begitu ya. Ini sudah, maksudnya dia sudah berubah keadaannya. Kalau orang kan seperti saya ini duduk ya kan, tenang. Ini bukan orang lagi gitu. Jadi kalau mau diiris-iris, mau digebuk sedikit, ini sudah halal. Halal dan thayyib. Thayyib bener gak sih? Halal dan thayyib maksudnya tidak akan mengenai orangnya. Ya kalau kita iseng-iseng sentil telinganya, itu yang saya lakukan, sentil hidungnya, dicubit sedikit ya. Ini tidak akan menyakiti orangnya. Bahkan kalau tidak percaya, gebuk sedikit jantungnya pun tidak masalah. Ya, tapi ngapain juga kan? Ya kan. Karena kita bukan sedang sesi olahraga juga ya, enggak apa-apa juga. Nah, Iwan, setelah ini kita putuskan mau bangunin orang ini atau terus hantam dia sampai dia menyerah. Ya. Enggak, kita bisa putuskan ya kan. Tapi kan ini bukan sedang meruqyah ya. Ini sedang menerangkan kepada antum bagaimana cara meruqyah. Ya. Baik, kita ampuni dulu ya. Istirahat dulu Pak ya. Ayo Pak, bangun Pak. Nah. Katanya susah nyadarin orang kesurupan. Enggak susah, begitu aja. Silakan Pak duduk. Mana kulon? Ini Pak ya, baik. Orangnya senyum ya. Orangnya senyum. Iwan, kalau digebuk pun bangun dia senyum. Kadang-kadang saya kalau udah gebuk itu nyesel. Karena dia nggak merasa apa-apa. Nyesel kurang kenceng maksudnya. Baik Pak, sebentar ya. Bapak nanti nonton videonya, wah luar biasa ya. Bapak tadi loncat, kemudian seperti mau menyerang, tetapi jangankan menyerang, menahan dirinya aja tidak bisa, seperti tertekan ke bawah dan berulang kali dia mau berdiri tetapi tidak bisa. Baik Pak, boleh cerita lagi sedikit. Ini apa yang terjadi, apa yang Bapak rasakan dulu ya saat dibacain 10 ayat Al-Baqarah ya. Suara Al-Quran tadi seperti menggerakkan semua anggota badan itu. Yang tadinya diam kayak ada apa ya, pengaruh yang pengaruh besar kayak orang dicubit gitu langsung nah oke. Jadi sebenarnya sih pengennya duduk tapi nggak ngerti kenapa kekuatan Al-Quran itu tadi itu
Ya, membuat Bapak terpental ke bawah. Baik, Bapak. Terus Bapak mau ngapain tadi? Seperti berusaha mau melakukan sesuatu. Itu mau ngapain di dalam itu? Seperti mau apa ya, menerkam atau apa? Menerkam. Ya, betul, betul. Tapi nggak bisa Karena nggak punya kekuatan. Ya, kenapa nggak punya kekuatan? Kenapa? Kenapa nggak punya kekuatan, ikhwas sekalian? Ya karena kekuatan setan ada pada dosa. Dia sudah terlepas daripada dosa itu ketika dia bertaubat. Itu mudahnya hubungan dengan Allah. Ya, dosa sebesar apapun dengan Allah, ketika seseorang itu bertaubat dengan tulus, itu lepas sekaligus. Karena Allah memiliki sifat Maha Pengampun, punya ampunan yang banyak. Ya, seseorang menyakiti antum maafkan. Yang kedua dimaafkan nggak? Mungkin masih. Udah ketiga kali, wah, ini nggak main-main ini. Ya, ternyata maaf kita hanya 2-3 biji, tetapi Allah ratusan kali kita melakukan kesalahan dan dosa. Selama kita minta ampun, Allah akan berikan. Allah punya stok maaf yang banyak. Ya, Masya Allah. Pak, sebentar. Saya mau nanya dulu nih keadaan jantungnya. Apa kabar? Apa yang Bapak rasakan di sana sekarang setelah diterapi barusan 10 ayat surah Al-Baqarah? Alhamdulillah, adem, ayem. Adem ayem. Tenang. Di luar dugaan ya, tenang. Artinya nggak sakit kan? Alhamdulillah nggak. Coba Bapak pukul. Bapak yang pukul ya, puk. Pelan-pelan dulu lah. Sakit nggak? Agak kenceng dong. Agak kenceng. Sakit nggak? Enggak. Agak kenceng lagi. Dia yang mukul ya? Iya, dia ketawa beneran ya sekalian. Artinya sakit jantungnya sembuh total. Itulah yang saya senang ketika mengobati penyakit pasien jantung. Makanya saya bilang, wah, saya berbunga-bunga ketika mendapatkan pasien jantung. Ya, yang menurut dokter itu sangat sulit dan nggak masuk akal, begitu kan? Banyak alat yang harus dipasang, termasuk ratusan juta, Pak ya. Iya, Pak ya? Iya, Subhanallah. Bapak seneng nggak sih? Bapak seneng nggak? Untuk hari ini senang. Seneng. Nah, Alhamdulillah. namanya was-was. Besok gimana kalau datang lagi kan, gitu kan? Iya kan? Hari ini seneng. Hari senang dan selanjutnya maksudnya. Dan selanjutnya, alhamdulillah. Bapak pusing atau pegel tangan, kaki, bagaimana? Sekarang? Alhamdulillah sekarang nyaman semua. Nyaman semuanya? Yakin? Iya. Wajah? Ya mudah-mudahan wajah lebih ceria. Jadi ikhwas kalian, ketika tangannya udah gerak-gerak gini dari awal, ya, saya sudah meyakini penyakit dari jantungnya sudah mengalir, bergeser ke tangannya dan dia tinggal nyari jalan keluar. Begitu. Maka tadi sebenarnya bisa juga pukul dadanya untuk menunjukkan bahwa ini sudah hilang penyakit jantungnya, tetapi saya membiarkan dirinya lebih yakin dan memang antum pun akan melihat hal yang lebih eksotik begitu ya. Dia pukul jantungnya dan memang tidak terasa sakit sama sekali. Selamat Bapak sudah punya jantung yang sehat. Kata Nabi, di dalam dada manusia ada segumpal daging. Ketika daging itu sehat, maka sehat seluruhnya, dan daging itu disebut kolbu. Ya Pak ya, maaf Pak, boleh saya terangkan, Bapak punya keluhan apa tadi? Jantung. Ya, lalu Al-Quran membukakan di wajah juga ada, kemudian keluhan tidak memiliki keturunan. Saya masih ingat beliau mengatakan ketika disentuh awal sebelum dibacakan, di bawah perut ada yang bergerak. Nah, jangan mikir macam-macam ya. Tapi ucapan selamat kepada Bapak, insya Allah malam nanti adalah malam pertama kedua Bapak. Amin ya Allah. Insya Allah ya. Itu juga nanti cara mengobati apa? Ya, lemah syahwat, ejakulasi dini, kemudian impotens dan lain-lainnya. Sudah aktif semuanya. Kenapa? Jantungnya sudah hidup kembali dan sehat 100%. Barakallahu fikum. Cukup di sini dulu, kita tampilkan dulu. Bapak duduk di sini, tenang aja ya. Bapak yakin kan? Udah sehat ya? Siap. Siap ya. Kalau Bapak kesurupan misalkan, ada penyakit yang lain-lain, tenang saja. Itu proses ruqyah mandiri Bapak ya untuk mengusir setan ini. Kalau dia masih ada, nikmati setan itu, hantam setiap saat. Ya, dia telah menyesatkan Bapak.
insya Allah pasti biiznillah ta'ala dia tidak akan menyakiti jantung lagi. Kenapa? Sudah ketahuan. Ya, jin ini kalau pinter dia tidak akan sakiti jantungnya lah lagi. Ya paling lambung, asam lambung, ya paling pusing-pusing, ya insya Allah Pak ya, tidak seberat jantung. Baik, boleh ditampilkan lagi slide-nya, Ikhwan, Ahi Arka dan tim media. Ya, itu yang disebut healing touch, yaitu menyentuh pada titik di mana seseorang itu merasakan sakit hamba Allah. Cukup sentuh saja ya, dan kemudian bacakan beberapa doa yang antum mampu, minimal baca yang paling sederhana yaitu bismillah. Ya, bismillah atau bismillahi Allahu akbar, begitu. Paling sederhana. Kalau hafal Al-Fatihah maka bacakan Al-Fatihah. Baik. Kemudian ada beberapa titik tekan. Tapi kalau teman-teman tadi melihat saya tidak menekan. Ada tekanan nggak sih? Enggak ya, hanya menyentuh saja. Kalau ini ikhwas sekalian, orangnya belum bertaubat, maka biasanya dia tidak akan mereaksi. Misalkan orang punya tenaga dalam ya atau pernapasan dan belum taubat, dia hanya akan nyoba aja di ruqyahnya itu, belum berbentuk penyakit fisik, perlu ditekan sedikit di ulu hatinya. Tekan aja sedikit, maka dia akan sangat kesakitan. Tekanan ini di beberapa titik khusus perlu pengetahuan, terutama anatomi tubuh. Ya, kalaupun tidak punya pengetahuan tentang anatomi tubuh, ada beberapa titik yang memang akan langsung terasa sakit bagi orang yang kena gangguan jin, yaitu pada ulu hati di sini, ya. Juga pada areal ini, lihat di depan, ya, areal ini, ya, area apa namanya ini? Pelipis, ya, area pelipis di sini. Ibu-ibu yang punya penyakit was-was, ya, di area pelipis itu kalau disentuh dia akan bereaksi setan yang menimbulkan was-wasnya. Ya, bagi para peruqyah sekalian, ya, penyakit yang was-was itu sulit diruqyah karena ketika kita ruqyah dia memikirkan yang lain. Maka untuk menaruh konsentrasi, mengajak pasiennya konsentrasi, kita perlu menyentuh di titik ini. Tetap dengan memperhatikan resiko menyentuh pasien itu beresiko kalau dia perempuan. Jadi bagaimana caranya? Minta suaminya atau dirinya. Kalau memang terlalu sulit, pakai sarung tangan yang tebal yang kita tidak merasakan sentuhan apa-apa, disentuh dari belakang seperti ini. Jaga jarak ya seperti itu ya, agar tidak kena fitnah perempuan. Itu jangan sangat jarang sekali. Mungkin 2-3 kali dalam hidup saya ya menyentuh titik itu karena sangat urgent. Pernah meruqyah seorang istri ulama ya. Tentu saja ulama sangat paham dan sangat akan cemburu ketika kita sentuh istrinya, maka kita pun minta izin dan seperti itulah keadaannya. Beberapa titik tekan begitu. Jangan dipencet-pencet. Karena kita punya ilmu pijat, pencet sana pencet sini sambil dibacain, itu akan mengkaburkan, membuat dia hilang konsentrasi. Terbayang kalau yang dipencetnya ahwat, ya. Pasti dia memikirkan sesuatu yang negatif. Begitu ya. Ini kesalahan dalam ruqyah. Jadi teknik tekan ini ikhwan sekalian hanya menstimulir ya, menstimulan beberapa titik-titik peredaran darah yang mungkin tersumbat disebabkan oleh setan. Begitu ya, barakallahu fiik. Kemudian hamba Allah yang muliakan, ada titik lain ini yang telah dijelaskan banyak sekali ya. Yang hitam-hitam itu jin nasab, biasanya areal-areal situ. Yang kemudian warna pink itu adalah titik-titik ya di mana setan-setan yang merubah perasaan ya, laki-laki yang gemulai, laki-laki yang baperan, laki-laki yang sensitif ya. Ini titik-titik ini merupakan titik-titik yang mengubah perasaan seseorang. Ya, pada wanita pasti pada titik-titik ini juga ada hal yang ada reaksi ketika ditekan di titik tersebut ya. Kemudian ikhwas sekalian, ada tepukan ya. Tepukan itu adalah tepukan ringan semisal ini ya. Ya, tepukan yang ringan. Itu akan berefek sangat kuat dan dahsyat. Ya. Dan kita juga harus berhati-hati beberapa titik habis operasi, yaitu akan sangat sensitif. Jangan kita tepuk atau pukul. Ya.
Tadi malam banyak ya, insya Allah materi saya yang terakhir tinggal ruqyah mandiri. Nanti malam saya ajak teman-teman untuk melakukan terapi ruqyah dengan kawan-kawannya. Cari pasangan yang paling berat ya. Pasangan yang paling berat. Teman-teman di sini ada para senior semua banyak ya. Antum cari pasangan. Ustadz kita sparring yuk begitu ya. Iya, cari pasangan yang paling berat, kita akan saling ruqyah insya Allah selepas Isya ya, jam 8 sampai jam 10. Momen penting bagi Anda yang ingin jadi trainer ruqyah syariah, belajar langsung ruqyah di tempat ini. Pak, selamat atas kesembuhannya. Semoga Allah Ta'ala ijabah doa-doanya dan rekaman ini bernilai jariah untuk Bapak. Ya, barakallahu fiik. Ya Allah yubarik fiik.